Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di M8 Podcast. Nah, hari ini ada tema baru nih dan tentunya lebih asik dan lebih seru. Nah, hari ini tema yang kita angkat adalah ngobras, ngobrol asik bareng Kejaksaan Kota Batu. Nah, telah hadir di studio ya di Ibu Trisna Ulan, SH selaku dari Kejaksaan Kota Batu ya, Bu ya. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sebelumnya kepada keluarga besar SMP Muhammadiyah 8 yang telah menerima kami di sini. Senang sekali kami dari Kejaksaan Negeri Batu dapat hadir di sini di podcast ini dengan tujuan untuk memperkenalkan instansi Kejaksaan Negeri Batu serta mendekatkan instansi Kejaksaan Negeri Batu terhadap masyarakat pada saat ini, khususnya kepada SMP Negeri Muhammadiyah 8. SMP Muhammadiyah 8 Batu ya, Bu ya. Nah, nanti tentunya pasti ada sosialisasi dan juga penyuluhan begitu ya, Bu ya. Iya. Ya. Untuk yang pertama nih, Bu, mungkin yang perlu saya tanyakan dulu nih, program jasa masuk sekolah. Ini kan jarang-jarang ya, Bu ya, ada jaksa masuk ke sekolah. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih, Bu, apa sih maksudnya dari program jaksa masuk sekolah itu? Baik Mas Habib, jadi jaksa masuk sekolah ini sebenarnya ingin menanamkan kesadaran hukum terhadap murid-murid siswa sekolah Iya. yang memang kalau dari SMP kan kebanyakan di bawah umur 18. Jadi kami berusaha agar anak-anak di bawah umur 18 ini sadar hukum sejak dini. Jadi dengan mengenali hukum maka mereka bisa menjauhi kemungkinan jadi pelaku atau korban hukuman gitu, Pak. Nah, Mas. jadi kalau misalnya nih ya Bu ya, kan masih rentang usianya di bawah 18 tahun, Iya. itu kan kemungkinan pasti juga ada kenakalan-kenakalan remaja gitu ya Bu ya. Apakah kenakalan remaja itu juga dapat dipidanakan sebetulnya? Jadi untuk anak-anak umur 18 tahun ada dua undang-undang yang terkait erat, yaitu Undang-Undang Peradilan Anak serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi Undang-Undang Peradilan Anak ini khususnya untuk menangani anak berhadapan dengan hukum, yaitu pelaku anak-anak, karena memang penanganannya berbeda dengan pelaku pidana dewasa. Kemudian untuk perlindungan anaknya ini segala sesuatu yang apa namanya segala sesuatu yang untuk melindungi korban anak-anak demikian. Jadi beda. Jadi penanganannya apabila untuk pelaku berbeda dengan pelaku dewasa. Untuk korban anak-anak ini hukumannya lebih berat apabila korbannya anak-anak, demikian Mas Abi. Nah, jadi contohnya seperti apa Bu? Kenakalan remaja yang bisa dipidanakan seperti itu ya Bu ya? Jadi untuk pengalaman saya sebagai jaksa di wilayah Batu ini, untuk kasus-kasus pidana yang terkait dengan anak-anak, narkoba ada, kemudian mohon maaf pencabulan. Jadi biasanya anak-anak itu namanya pergaulan zaman sekarang ya, ini mungkin buat adik-adik SMP Muhammadiyah 8 Batu supaya diperhatikan agar dalam pergaulan itu juga menjaga norma-norma yang ada. Jadi seringkali pacaran kemudian istilahnya itu Melakukan hal yang nggak sesuai gitu iya dengan yang umurnya. iya lalu terus kemudian tidak bertanggung jawab pihak laki-lakinya kemudian dilaporkan oleh orang tua itu bisa masuk ke pidana gitu. Kemudian juga harus berhati-hati terhadap penggunaan sosial media. Nah, apalagi ini masih daring ya Bu ya. Jadi kan Iya, anak-anak di rumah itu nggak kekontrol. Takutnya sosmed itu ya iya seringkali ya anak-anak tuh seperti itu. kan biasanya pakai akun apa sih istilahnya Akun sekarang yang fake. akun alter ya. Oh gitu. Jadi mereka merasa dengan anonimitas yang ada di dalam internet itu bisa melindungi, jadi bisa melakukan apa saja, jadi bebas gitu. Padahal sebenarnya kalaupun dalam ITE itu apabila ada yang sampai istilahnya terkena unsur-unsur ITE seperti pencemaran nama baik, penghinaan, pornografi, kemudian penyebaran yang istilah tidak pantas itu bisa dipidana dan pihak penyidik ya, yakni kepolisian bisa istilahnya bisa menangkap pelakunya karena Pelakunya. memang teknologinya ada gitu. Jadi jangan semata-mata merasa bebas kemudian identitasnya bisa terlindungi di internet, bisa melakukan apa saja. Jadi harus yang bebas dan bertanggung jawab gitu Mas Abi. Nah, biasanya anak-anak ini kan komentar pakai akun lain gitu ya Bu. Yang Iya. misalnya kan profilnya disembunyikan, identitas dirinya itu juga disembunyikan, tapi
menyebarkan kebencian atau mungkin hoax seperti itu. Iya. Nah, itu apakah juga bisa dilacak, Bu? Bisa, bisa sekali. Nah, Cuman memang kan kalau untuk anak-anak perlakuannya beda. Jadi ada undang-undang peradilan anak. Sebelumnya biasanya sih kalau itu memang apa istilahnya itu perbuatan yang baru pertama kali dilakukan, kemudian pihak korban atau pihak yang merasa dirugikan itu melapor, kemudian minta diteruskan untuk diproses secara hukum, ada mediasi dulu. Apabila korbannya bisa berdamai ya berdamai. Tapi kalau misalnya korbannya tidak mau tidak berdamai bisa. maka akan diteruskan ke ranah pidana atau peradilan gitu. Nah, itu jadi anak-anak kalau misalnya kita mau berkomentar atau mungkin menggunakan sosial media, hendaknya dipergunakan sebaik mungkin seperti Iya. itu. Karena meskipun kalian menutupi identitas kalian seperti itu ya Bu ya, Iya benar. pasti bakal dilacak atau terlacak seperti itu. Jadi gunakan HP kalian untuk hal-hal yang bermanfaat. Misalnya untuk pelajaran atau mungkin untuk mencari referensi-referensi yang mungkin perlu kalian ketahui gitu. Nah, selanjutnya nih Bu, apa sih peran kejaksaan gitu ya? Peran kejaksaan dalam hal ini itu seperti apa? Ya ya dengan program-program Mm-mm. sosialisasi dan penyuluhan seperti ini, jadi ya itu tadi khususnya kita menanamkan kesadaran hukum di mana dari usia dini itu harus bertanggung jawab gitu, bahwa semua aspek kehidupan itu terkait erat dengan hukum. Mungkin siswa-siswa dari kelas 7 sudah mempelajari ilmu apa namanya ya, mata mata pelajarannya kewarganegaraan ya Mas Iya, Abe ya. pendidikan Jadi ya kewarganegaraan. pendidikan kewarganegaraan. Jadi di situ kan ada pengantar, sebenarnya pengantar ke hukum, ilmu hukum dasar seperti perlindungan hak asasi, kemudian norma-norma dan sanksi itu. Jadi memang arahnya itu nanti ke ilmu hukum. Jadi walaupun masih belum bisa bertanggung jawab secara hukum karena belum berumur 18 tahun, tapi tetap ada aspek-aspek hukum yang terkait dengan anak-anak gitu. Maksudnya di bawah usia 18 tahun. Nah, mungkin bisa disampaikan ya Bu ya ke Ya. anak-anak mungkin apa saja sih yang perlu diperhatikan atau mungkin hal-hal apa yang perlu dihindari agar tidak terjerumus langsung gitu ya ke hukum atau ke pidana dan sebagainya. Mungkin bisa Iya. disampaikan ke anak-anak. Jadi adik-adik sekalian, kami dari Kejaksaan Negeri Batu berharap dengan mengenali hukum, maka adik-adik sekalian bisa menjauhi diri dari hukuman. Jadi dari usia dini ini, adik-adik sekalian harus bisa menyadari tanggung jawabnya sebagai bagian dari masyarakat. Jadi jangan melakukan segala sesuatu yang istilahnya dalam hati dari awal itu sudah merasa tidak cocok, apalagi kalau misalnya sudah dilarang oleh eh, guru-guru gitu. Jadi diusahakan baik di sekolah maupun di luar sekolah tetap menjaga norma-norma yang berlaku di masyarakat. Apabila adik-adik sekalian tidak mau hal itu dilakukan kepada adik-adik sekalian, maka jangan melakukannya kepada orang lain. Demikian. Nah, kemudian jika ada korban Ibu ya, korbannya misalnya anak di bawah umur 18 tahun tadi. Ya. Nah, harus lapornya itu kemana, kemudian prosesnya bagaimana? Oh, baik. Jadi anak yang berhadapan dengan hukum bisa dibagi menjadi anak pelaku, anak korban, dan anak saksi. Anak pelaku, korban, dan Dan saksi. saksi, ya. Jadi apabila ada adik-adik yang merasa mendapatkan perlakuan yang tidak pantas atau mengarah ke pidana, misalnya seperti pelecehan, kemudian pemerasan, bully gitu ya, pemalakan, itu bisa mungkin di awal bisa lapor ke guru BK ya, guru BK untuk dimediasi. Tapi apabila memang arahnya itu kerugiannya cukup besar, sampai ke secara fisik bisa luka-luka atau gimana, bisa lapor ke polisi sebagai penyidik gitu. Nah, Nanti nanti di kepolisian ada istilahnya itu divisi yang khusus untuk menangani apa namanya perempuan dan anak. Jadi penanganannya juga lebih ramah kepada anak dan lebih pada anak dan perempuan, demikian Mas Afif. nah biasanya si korban ini ya Bu ya, atau anak-anak itu ketika mendapatkan perlakuan mungkin ya, atau perlakuan yang nggak mengenakan terhadap dirinya, atau mungkin tadi dari fisik, atau mungkin yang lebih fatal dari itu cenderung menutup diri. Nah, Iya. untuk anak-anak yang seperti itu mungkin bisa diberi motivasi ya Bu ya, agar lebih speak up gitu kepada Iya. gurunya, atau mungkin langsung bagaimana. Baik. Jadi adik-adik sekalian, apabila ada yang merasa menjadi korban
Antara lain bullying. Jadi bullying di sini bisa secara online, bisa secara offline juga, Nah, Mas Abe. Jadi sekarang kan memang mungkin dari WA nah, atau sosmed itu bisa lapor, mesti kalau ada yang merasa tidak nyaman bisa lapor ke guru BK. Tapi misalnya kalau guru BK istilahnya ditangani, ditegur, mm. pihak pelakunya bisa melapor juga ke penyidik gitu. Jadi jangan khawatir, adik-adik sekalian mendapatkan perlindungan hukum juga. Jadi bagi korban itu yang sebenarnya takut untuk melapor itu ada perlindungannya Iya, gitu ada ya, Bu. perlindungan mungkin identitasnya. eh, Pasti penyidik akan melakukan langkah-langkah yang tepat untuk menangani perkara tersebut gitu. Nah, itu anak-anak, jadi kalau misalnya kalian merasa nih diri kalian mendapatkan gangguan ya Bu ya, gangguan atau Iya, mungkin perlakuan yang tidak mengenakan dari teman sebaya atau mungkin orang lain, jangan takut, jangan ragu untuk lapor ke guru BK. Atau mungkin jika misalnya nih dari guru BK sudah lapor, kemudian ke orang tua sudah, masih ada perlakuan yang nggak mengenakan, bisa juga iya, lapor langsung ke polisi seperti itu ya Bu ya. iya. Yang bisa saya tambahkan Mm-mm, untuk anak-anak lain yang menjadi saksi, jangan mm-mm. jangan diam saja gitu. Maksudnya sebuah eh, tindak pidana atau kejahatan tuh terjadi karena memang orang sekitarnya mendiamkan. Jadi kalau kalian melihat teman-teman Dibully, ya dibully dan apa ya biasanya kan korban bullying itu cenderung menarik diri dan ya, jadi diam gitu mm-mm. ya. Untuk menyampaikan ke guru BK juga takut. Saya kira kesadaran hukum dari adik-adik sekalian bisa dikembangkan dengan membantu teman kalian itu melaporkan ke guru BK atau menemaninya. Malah jangan malah istilahnya itu mengencourage pelaku gitu, malah malah istilahnya itu apa ya? Nepui Oh pelakunya, iya, jangan sampai seperti itu. mendukung seperti itu. Iya, Jadi sebenarnya ya seperti itu ya Bu ya. Kejadiannya memang ketika ada anak yang dibully, kadang kadang si saksi ini juga pengen membantu. Biasanya iya. seperti itu, Saya tetapi kira BK di SMP SMP Muhammadiyah Muhammadiyah 8 8, ini juga cukup baik juga untuk iya. menangani siswa ya. Jadi di sini juga kalau misalnya ada anak, mungkin ada laporan, meskipun belum ada laporan tapi mengetahui pasti juga langsung di apa ya Bu ya namanya? Langsung dihadapi seperti itu sama guru BK. Pasti Langsung langsung dipanggil diselesaikan, biasanya nah, ya. langsung diselesaikan. Memang kalau untuk ke arah peradilan, pidana itu merupakan istilahnya ultimum remedium atau jalan terakhir. Mm-mm. Jadi diusahakan ada mediasi dulu. Ada mediasi dulu supaya anak-anak itu dan mungkin apa istilahnya terkait juga dengan keluarganya. Jadi dibicarakan dulu antara anak-anak kalau memang keluarga perlu hadir, maka keluarga juga ikut hadir bermediasi. Jadi paham, oh tingkah laku anak saya seperti ini, apa yang terjadi dengan anak saya seperti ini. Jadi keluarga juga tahu gitu. Apabila dari mediasi tersebut tidak menemukan solusi, maka akan dilanjutkan ke peradilan. Nah, seperti itu. Ada juga istilah ya, Bu ya, kalau misalnya ngetiknya pakai jari tapi menghasilkannya pakai perasaan gitu. Nah, ditangkapnya pakai perasaan. Nah, Iya, kan kita zaman dulu kan katanya mulutmu harimaumu, sekarang nah, jempolmu harimaumu. nah Jadi seperti harus itu. berhati-hati juga. Nah, kadang kita nggak ngerti, kadang kita ngetiknya apa gitu ya, yang diterima oleh orang lain berbeda seperti itu. Iya, Nah, jadi anak-anak berkomentar itu ya sewajarnya saja ketika kalian memang nggak suka ya sudah cukup diam gitu ya Bu ya. Jangan iya sampai memang. hati orang lain juga ikut Iya, tersakiti. berkata baik atau diam gitu Nah, ya. berkata Karena baik memang atau segala diam. sesuatu itu ada kaitan hukumnya Nah, gitu. Kita kan nggak tahu apakah yang kita istilahnya itu kita tegur atau kita sindir itu bisa menerima atau tidak. oke. Memungkinkan nggak sih Bu untuk anak-anak itu hukumannya itu seperti apa? Atau mungkin kalau misalnya orang dewasa kan di penjara seperti itu kan ya. Ya. Nah, kalau misalnya untuk anak-anak itu seperti apa? Jadi untuk pelaku anak atau pelaku di bawah umur 18 tahun tuh apabila diteruskan ke peradilan atau Mm, pengadilan itu ada undang-undang peradilan anak. Jadi di situ ada beberapa klasifikasi hukuman dari yang kerja sosial, dikembalikan ke orang tua tapi wajib lapor. mm. Ada juga yang di penjara tapi penjaranya memang khusus anak. Jadi adik-adik sekalian juga harus apa ya istilahnya menjaga Hati-hati. diri dengan baik juga karena memang ada penjara khusus anak-anak juga. Nah, ada penjara khusus untuk anak-anak Iya, gitu. itu untuk kasus-kasus yang memang berat ya, seperti
penganiayaan atau pembunuhan, karena memang ya ada juga kasus seperti itu. Dan juga ada pelecehan itu juga bisa masuk ya Bu ya? Pelecehan bisa masuk. Tuh, jadi anak-anak ya itu tadi hati-hati karena ada penjara anak. Jangan dipikir ya Bu ya karena masih kecil Walaupun kemudian terhindar dari istilahnya peradilan atau penjara anak, dalam istilahnya usaha mediasi itu pihak keluarga juga harus memberikan kompensasi kepada korban. Jadi ya kasihan juga kan kalau orang tuanya harus membayari apa perbuatan anaknya gitu. Nah itu sebenarnya dampak yang kalian lakukan nanti itu sebenarnya nggak hanya merugikan diri kalian sendiri tetapi juga orang tua ya Bu ya. Iya. Nah seperti itu. Mungkin yang terakhir nih bisa diberikan motivasi atau pesan kepada Oh anak-anak. ya, saya tambahkan juga Ya. agar anak-anak berhati-hati dengan pergaulan atau lingkungan di sekitarnya seperti karena memang sekarang marak narkoba juga ya. Untuk menuju narkoba itu seringkali penjualnya itu menjebak anak-anak dengan istilahnya pil koplo. Jadi anak-anak itu juga harus hati-hati dengan orang yang menawarkan hal-hal yang istilahnya aneh-aneh gitu. Jadi harus sadar juga, kemudian apabila merasa ada yang tidak tepat atau tidak nyaman segera melaporkan kepada orang dewasa atau orang yang dipercaya oleh adik-adik sekalian gitu, supaya misalnya adik-adik merasa tidak berdaya atau merasa tidak bisa menyelesaikan masalah itu sendiri, segera sampaikan kepada guru BK atau orang tua atau kakak yang bisa membantu adik-adik sekalian untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Intinya kejaksaan itu bersama dengan sekolah ya Bu ya dalam hal ini. Apabila misalnya ada informasi mengenai hukum atau konsultasi hukum, kita bisa menerima di Kejaksaan Negeri Batu. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi mulai sekarang jangan takut untuk menyampaikan apa yang kemudian pernah dialami seperti Iya, jadi itu. adik-adik sekalian jangan takut apabila sebagai apa istilahnya sebagai korban atau sebagai saksi yang melihat ada istilahnya sesuatu yang tidak pas gitu, harus segera menyampaikan supaya dampaknya tidak lebih lanjut gitu. Mungkin ada tambahan lagi Bu sebelum kita tutup podcast kali ini. Cukup, mungkin ada pertanyaan dari Mas Abi lagi atau Nah, gimana? kalau misalnya nih Bu ya, sebagai saksi juga nih. Iya. Nah, ketika saksi itu sudah ngomong misalnya, saya melihat hal-hal seperti ini Iya. misalnya yang nggak sesuai gitu. Kemudian si korban ini malah diem, tapi tetap nggak mau bicara gitu Bu. Itu apakah bisa diproses? Apakah menunggu dari korban itu untuk berbicara? Iya, jadi di dalam hukum pidana sendiri ada namanya delik aduan, ada namanya delik absolut. Jadi walaupun pihak korban tidak melaporkan, tapi apabila ada laporan mengenai tindak pidana tersebut, maka akan langsung dilakukan penyelidikan oleh kepolisian, misalnya pembunuhan, narkoba, kemudian penganiayaan, itu masuk delik absolut. Jadi walaupun tidak ada yang melaporkan, tetap kewajiban dari aparat penegak hukum untuk menanganinya. Demikian. Terima kasih Bu Trisnaulan Ya. untuk kesempatan kali ini. Karena hari ini memang masih penyuluhan ya Bu ya, sosialisasi Ya. gitu. Mungkin next time atau di kesempatan lain kita bisa lebih ngobrol-ngobrol lagi. Oh ya, jangan lupa kami minta bantuannya pada adik-adik sekalian untuk mengikuti sosial media Kejaksaan Negeri Batu, di Instagram Kejari Batu dan Facebooknya Kejaksaan Negeri Batu juga. Ya, nanti ada di bawah ya. Ya, mungkin adik-adik sekalian ingin menyampaikan istilahnya opininya, pendapatnya atau masukannya mengenai penegakan hukum di wilayah Batu ini bisa melalui sosial media tersebut. Atau mungkin laporan bisa nggak Bu lewat sosial media? Laporan bisa, nanti kami dari bidang intelijen akan mendalami lebih lanjut gitu. Terima kasih Bu Trisnaulan sama-sama, atas Mas Abe. kesempatannya hari ini. Saya akhiri podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.